Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, tayangan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Semoga bermanfaat. Simak videonya sampai selesai. Baik, tayangan kali ini kita akan mencoba bagaimana kita akan menyelesaikan persamaan linear satu kubah. Nah, kita akan membahas beberapa sifat yang terdapat atau sifat-sifat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan linear satu kubah. Nah, perlu kita ketahui pada pertemuan yang lalu saya sudah menekankan bahwa pada persamaan linear sebenarnya itu kita ibaratkan sebuah timbangan. Jadi timbangan keseimbangan. Jadi kiri dan kanan itu harus seimbang. Seperti persamaan linear 3x ditambah 2 itu sama dengan x ditambah 10. Maksudnya kalau kita perhatikan di kiri 3x tambah 2 itu ada 3 permen yang masing-masing beratnya x ditambah dengan 2 koin. Itu sama dengan persamaan yang terdapat di kanan, 1 buah koin yang beratnya x ditambah dengan 1 buah permen. Saya ulangi, 1 buah permen yang beratnya x ditambah dengan 10 koin. Nah, kita ingin menentukan berapa berat permen sehingga nanti kiri dan kanan tetap seimbang. Jadi x itu adalah sebuah variabel yang menyatakan bahwa permen yang masing-masing beratnya yang belum diketahui kita misalkan adalah x. Baik, kita mulai sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama, jika M ditambahkan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Atau kita bisa tuliskan, jika A sama dengan B, maka A tambah M sama dengan B tambah M. Jadi kedua ruas. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah timbangan, kiri dan kanan, ketika menambahkan sesuatu di kiri, maka di kanan juga harus ditambahkan sesuatu yang sama dengan di kiri. Baik, kita perhatikan. Jadi sifat ini digunakan pada beberapa persamaan tertentu. Misalnya kita memiliki persamaan seperti ini, 2x dikurangi 4 itu sama dengan 5. Jadi menurut sifat jika kedua ruas ditambahkan dengan M, maka persamaan ini tetap berlaku. Jadi ini saya bisa mengatakan jadi 2x dikurangi 4 ditambah dengan 4 jadi 4. Ini M itu sama saja kalau saya menambahkan 5 tambah 4. Jadi ini M, ini M. Jadi ketika kita menambahkan sebuah bilangan di kiri dan kanan, itu persamaan tidak akan merubah
kondisinya. Karena sifatnya, jika M ditambahkan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jadi sifat nomor 1 ini akan berlaku akan kita gunakan pada persamaan-persamaan tertentu. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, sifat yang kedua. Sekarang kita gunakan sifat yang kedua pada beberapa persamaan linear tertentu. Misalkan, ya. Jadi, jika M dikurangkan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Misalkan A sama dengan B, maka A kurang M sama dengan B kurang M. Jadi sifat ini bisa berlaku seperti ini, ya. Jadi saya mengatakan bahwa 2x ditambah 4 dikurangi M, ya. Dikurangi dengan 4, jadi ini kita kurangi, jadi tambah dengan lawannya maksudnya, ya. Jadi sama saja saya mengatakan ditambah dengan ini, bisa kita mengatakan begini, itu sama saja 5 ditambah dengan negatif 4. Jadi ini bisa kita katakan bahwa 2x ditambah 4 dikurangi 4 sama saja 5 kurangi 4. Jadi unsur pengurangan ini tidak mempengaruhi persamaan. Jadi mengurangkan sesuatu di kiri dan kanan itu persamaan tetap berlaku. Jadi untuk sifat kedua ini akan kita gunakan pada beberapa persamaan tertentu yang nantinya akan kita selesaikan. Itu sifat yang kedua. Sekarang kita lanjutkan sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang ketiga ini akan kita gunakan beberapa persamaan tertentu. Misalkan contohnya ini, ya. 1/2x sama dengan 5. Nah, kedua ruas kita kalikan. Nah, kita kalikan dengan M. Untuk persamaan ini, jadi 1/2x itu dikali dengan M. M itu karena persamaannya berbentuk seperti ini, dikalikan dengan 2. Jadi M-nya itu adalah 2. Sama dengan 5 dikali dengan 2. Jadi ketika kita mengalikan kiri 2, maka sama saja ini tidak akan berubah ketika kita kalikan dengan 2. Jadi khusus untuk persamaan tertentu, sifat ini bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas kiri dan kanan, sehingga persamaan itu tetap akan berlaku. Sekarang kita lanjutkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini menyatakan jika M kedua sisi dibagi dengan M, tapi dengan catatan M-nya tidak boleh sama dengan 0. Masih ingat kan? Kenapa penyebut itu tidak bisa dibagi dengan 0? Karena hasilnya tidak akan terdefinisikan. Jadi oleh sebab itu, dalam hal ini F itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika M dibagi pada kedua ruas kiri dan kanan, maka persamaan tetap berlaku. Kita lihat, sifat ini bisa kita lakukan pada persamaan seperti ini, ya. Jadi 2x itu dibagi, jadi bisa kita katakan dibagi dengan 2, maka ini juga akan berlaku 10 dibagi 2. Atau dengan kata lain, 2x kita bagikan dengan 2, maka kanan juga harus kita bagikan 2. Maka ingat, pembagiannya 2 ini menyatakan M harus sama. Jadi kalau ruas kiri kita bagi dengan 2, supaya persamaan ini tetap berlaku, maka juga harus dibagi dengan 2.
Ya, demikian sifat yang keempat. Baik, kita ambil sebuah contoh. Contohnya, dan sifat itu akan kita gunakan. Ada 4 sifat ya. Nah, ini ada soal. Berapakah nilai X? Berapakah nilai X sehingga nantinya kiri dan kanan akan tetap seimbang atau sama nilainya. Jadi kita akan menentukan nilai X sehingga persamaan kiri dan kanan itu sama. Nah, langkah pertama, kita mungkin bagus kalau kita katakan bahwa bilangan yang memiliki variabel itu kita posisikan di kiri. Kita posisikan di kiri. Nah, ini perhatikan. Jadi bilangan yang mengandung variabel adalah 8x dan 6x. Jadi semua bilangan yang mengandung variabel kita posisikan di sebelah kiri atau kita letakkan di sebelah kiri. Yang kedua, bilangan yang tidak memiliki variabel atau kita katakan bilangan konstan, itu kita posisikan di kanan. Dengan demikian, bilangan yang tidak mengandung variabel adalah 3 dan 5. Oke, ini kita sepakati dulu sehingga nanti pada penyelesaian berikutnya akan mudah kita lakukan. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat di kiri dulu. Kita lihat di kiri. Ketika kita melihat di kiri, yang kalian perhatikan adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Nah, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama, yaitu menambahkan kedua ruas dengan M. M-nya itu berapa? Jadi kita perhatikan 8x dikurangi 3 ditambah dengan 3, karena ini kan negatif 3 ditambah dengan 3, maka di kanan juga harus kita tambahkan dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 6x. Itu ini menggunakan sifat yang pertama, menambahkan. Nah, oke ya. Setelah kita tambahkan, kita selesaikan. Berarti 8x negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya 0. Jadi kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 5 tambah 3 sama dengan 8 ditambah 6x. Kita lanjutkan lagi. Maka 8x kan 8x tambah 0 tetap 8x. Ini juga 8 ditambah 6x tambah dengan ini 8 ditambah dengan 6x. Dan memiliki persamaan baru, yaitu 8x sama dengan 8. Nah, perhatikan bahwa di kiri itu sudah merupakan bilangan mengandung variabel. Sedangkan di kanan bilangan yang tidak mengandung variabel. Sekarang masalahnya
masih ada bilangan di kiri kanan yang mengandung variabel. Dengan demikian, sekarang fokus kita di kanan. Jadi 8x ditambah dengan titik-titik sama dengan 8 ditambah 6x ditambah, perhatikan, ditambah dengan ini lawan dari 6, jadi min 6x. Ingat, sifat yang pertama mengatakan ketika kita menambahkan m di kanan, maka di kiri juga harus ditambahkan dengan m. Dengan demikian, karena di kanan saya tambahkan negatif 6x, maka di sini juga harus saya tambahkan dengan 6x. Dengan demikian bisa kita selesaikan. 8x ditambah negatif 6, 8 ditambah negatif 6 menjadi 2x sama dengan ini sudah menjadi 0, berarti 8 ditambah dengan 0, 2x sama dengan 8. Perhatikan, untuk penyelesaian akhirnya di sini koefisiennya harus bernilai 1. Supaya dia bernilai 1, maka menurut sifat yang keempat kita harus bagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena di sini koefisiennya 2. Kalau seandainya koefisiennya di sini 3, 4, 5, maka dibagi berdasarkan koefisien. Jadi kedua ruas saya bagi dengan 2. Di sini juga harus saya bagi dengan 2. Karena menurut sifat yang keempat, ketika kita membagikan kiri dan kanan sebuah bilangan m bersama tetap 6. Jadi 2 dibagi 2 1, jadi 1x. Tapi ingat aturannya, ketika kita mengalihkan 1 kali s, jadi satunya tidak perlu ditulis, sama dengan 4. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa soal 8x dikurang 3 sama dengan 5x tambah 6 itu, jadi persamaan 8x kurang 3 sama dengan 5 ditambah 6x itu. Supaya kiri dan kanan seimbang, x-nya harus sama dengan 4. Nah, apa benar x sama dengan 4? Boleh kita uji. Kita uji ya. Kita uji sekarang. Benarkah nilainya 4? Kita uji untuk meyakinkan bahwa persamaan ini akan bernilai benar, akan seimbang kiri dan kanan jika x-nya kita ganti dengan 4. Coba kita tes di kiri ya. Jadi 8 dikalikan dengan 4 ya. Kemudian dikurangi dengan 3. 8 kali 4 32, jadi 32, jadi 32 dikurangi 3, maka diperoleh hasilnya adalah 29. Sekarang kita tes di kanan. 5 ditambah 6 kali 4, 5 ditambah 24, hasilnya adalah 29. Dengan demikian persamaan ini tetap seimbang. Jadi timbangan kita tetap seimbang ketika x-nya sama dengan 4. Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini nanti akan saya buatkan LKPD. Nanti LKPD-nya di sini berdasarkan contoh berikutnya. Nah, perhatikan, ini ada persamaan kiri adalah x ditambah 15, dan sedangkan yang di kanan negatif 2x ditambah 1. Nah, sekarang tinggal yang pertama, 5x ditambah dengan 15 ditambah dengan titik-titik, tinggal kalian isi berapa di sini ya. Kemudian ini sama dengan negatif 2x ditambah 1
ditambah titik titik titik. Kemudian ini saya lanjutkan 5x ditambah titik 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 jadi ini titik-titik ya, itu sama dengan negatif 5x ditambah titik titik titik. Jadi nilainya ini nanti akan ditentukan berdasarkan persamaan di atas. Kemudian ini ditambahkan dengan ini, maka hasilnya adalah 5x sama dengan min 2x ditambah dengan titik titik titik. Selanjutnya 5x ditambah dengan titik 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 sama dengan min 2x ditambah dengan titik 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 ditambah dengan titik titik titik. Ini kita akan mendapatkan hasil titik 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 sama dengan titik 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 titik. Maka sama dengan titik titik titik. Oke. Nah, sekarang kita lihat nanti kalau LKPD-nya seperti ini, kalian bisa mengikuti contohnya. Jadi kalau ini kita perhatikan, karena ini adalah bilangan yang mengandung variabel, maka ini kita gunakan lawan dari 15. Jadi di sini negatif 15. Di sini juga terus tambahkan dengan negatif 15. Kemudian ini kan kalau kita tambahkan dengan lawannya berarti dia 0. Sedangkan ini 1 ditambah dengan negatif 15 berarti negatif 14. 5x ditambah 0 hasilnya 5x min 2x, ini tetap kita turunkan menjadi min 14. Nah sekarang kita lihat, perhatikan bahwa di kiri bilangan yang mengandung variabel itu sudah tepat, tidak perlu lagi kita lakukan sesuatu di kiri. Sekarang yang kita perhatikan adalah di kanan, karena ada bilangan yang mengandung variabel di kanan, maka kedua harus ditambah lawan dari ini ya, berarti harus ditambah dengan x. Ini kita turunkan menjadi min 14, tetap tidak ada perubahan. Ingat, ketika kita menambahkan 2x, di sini juga harus ditambahkan dengan 2x ya. Jadi 5x tambah 2x sama dengan 7x. Sedangkan ini sudah 0, berarti tinggal negatif 14. Perhatikan, dengan menggunakan sifat yang keempat, masing-masing dibagi dengan 7. Jadi ini kita bagikan dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya adalah 1. Negatif 14 dibagi 7 adalah negatif 2. Demikian ya soal yang kedua. Baik, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau satu kurva dengan cara cepat. Dengan catatan, saya anggap kalian sudah mengetahui konsep-konsep penyelesaian persamaan linear ini dengan menggunakan 4 sifat yang tadi. Nah, kita gunakan dengan cara cepat ya. Cara cepat. Nah, ingat bahwa semua bilangan yang mengandung variabel kita posisikan di kiri, sedangkan bilangan yang tidak mengandung variabel kita posisikan di kanan. Jadi dengan demikian
5x ditambah 15 sama dengan min 2x ditambah 1. Jadi 5x ini kita letakkan posisikan di kiri. Karena ini adalah negatif, maka berubah menjadi positif. Kemudian ini yang awalnya ini positif 1, jadi tidak perlu tulis positifnya sini, tidak perlu lagi. Karena bilangan yang tanpa dituliskan tanda positif, otomatis dia adalah positif. Jadi dengan demikian 1, karena ini adalah positif, maka kita tambahkan dengan lawannya ini, ya, berarti negatif 15. Jadi atau boleh juga langsung ya, jadi boleh juga langsung. Jadi ini 7x sama dengan 1 ditambah negatif 15, negatif 14. Masing-masing dibagi 7, maka hasilnya adalah min 2. Ini adalah cara yang paling cepat, dengan catatan konsep dalam menyelesaikan persamaan ini adalah berasal dari sifat-sifat yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Baik, kita ambil satu soal lagi. Oke, kita selesaikan cara cepat soal ini. Berarti soal ini kalau kita selesaikan dengan cara cepat, maka diperoleh hasil. Jadi langsung ya, hanya beberapa detik saja. Jadi 8x dikurangi 6x sama dengan 5 ditambah 3. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Hanya beberapa detik. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Simak video-video yang akan datang, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.